Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya masih ada yang nggak semangat nih. Apa kabar? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Ada. Mana sukacitanya? Ini dia, ini dia, ini dia. Sekali lagi ya. Mana nih sukacitanya? Ini dia, ini dia, ini dia. Senang sekali hari ini kita berkumpul lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Palembang di Minggu 10 Januari 2021, minggu pertama setelah Epifanias. Semuanya sudah siap untuk sekolah minggu? Siap. Kalau gitu kita ajak seluruh teman-temannya untuk sekolah minggu bersama. Kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 10, Beta Marsikola Minggu. Pakai gerakan ya.
teduh, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hatinya, pikirannya, Alkitab, kidung jemaat, buku endenya disiapkan. Kita mau mulai ibadah kita. Ambil sikap saat teduh, lipat tangannya, tutup mata. Kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan Syukur atas kasih anugerahmu. atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. kita ulangi sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tak hentinya mengucap syukur. atas kebaikanmu. Adik-adik, silakan saat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Shalom, Shalom. shalom, Shalom. selamat hari Minggu. Kami Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah sekolah minggu. Mari kita naikkan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua, anak-anak sekolah minggu semuanya berdiri. Baik adik-adik, kita mau angkat lagu pujian Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan diam, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati
Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini, ikuti Inang. Sinar surya cemerlang, Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak. terang Allah yang semarak. Ya, Ya, sinarilah terang hati kami, sinarilah terang hati kami, agar layak menerima agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Kita angkat lagu pujian, kembali bernyanyi dari Kidung Pujian Rukun Cinta. Adik-adik masih berdiri ya, karena kan lagu ini ada gerakannya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah anak-anak, kita akan masuk dalam hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat yang ketiga. Masih ingat semua? Masih. Ayo, kalau ingat semua dan hafal, ayo kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi kayaknya belum semangat betul. Ayo, 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memaki nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini, ikuti Inang. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat
untuk dapat melakukan yang sesuai melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita angkat lagu pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan 4. Baik adik-adik, sekarang kita kembali buka buku Kidung Jemaat kita nomor 396 ayat 1 dan 4. Yesus segala-galanya. Ayat yang keempat, adik-adik bangkit berdiri. Minggu berdiri. Mari kita sama-sama mengikuti doa ini, kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak sekolah minggu silakan duduk kembali. Kita masuk dalam ayat bulanan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 4. Inang ulangi, ayat bulanan dari 1 Korintus 10 ayat 4. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah, Ina. Ya. Kita sama-sama mengucapkannya. Kita lambat-lambat, semua sama-sama. 1, 2, 3. Ayat bulanan di bulan Januari diambil dari 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan doanya. Ikuti Inang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan
akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita kembali angkat lagu pujian dari Kidung Pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Anak sekolah minggu silakan berdiri. Ya, semuanya masih semangat, masih dalam posisi berdiri. Kita mau puji Tuhan lagi dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli kita seperti seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Nah, shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Masih nggak semangat nih. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Nah gitu dong, harus semangat. Kakak mau kasih pengumuman atau warta sekolah minggu di minggu hari ini, Minggu 10 Januari 2021. Yang pertama, hari ini kita ibadah online dari rumah masing-masing. Ya walaupun ibadah online tetapi tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, minggu depan kita masih ibadah dari rumah melalui channel YouTube HKBP Palembang jam 8.30. Jadi adik-adik tetap di rumah aja untuk ibadah. Gak usah ikut mamanya, gak usah ikut papanya, gak usah ikut tulang, opung, namboru. Tetap di rumah aja dulu. Karena saat ini kita masih dalam situasi pandemi. Jadi kakak dan abang-abang guru-guru sekolah minggu juga berpesan. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar-keluar kalau nggak penting-penting banget. Gak usah minta-minta ke mall sama mama papanya. Gak usah minta main-main. Di rumah aja, kalaupun terpaksa keluar harus pakai masker. Terus rajin-rajin cuci tangan dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ya, kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama sekolah minggu. Siapa nih yang sudah kangen untuk sekolah minggu? Saya. Siapa yang sudah kangen untuk sekolah minggu? Nah,
Kita berdoa supaya kita bisa bertemu lagi, ketemu sama abang, ketemu sama kakak, dan ketemu sama teman-teman sekolah minggu. Itu pengumuman kita yang kedua. Yang ketiga, nih minggu kemarin Kak Setia ada kasih tahu kalau kita ada aktivitas ya. Iya. Sudah pada buat belum aktivitasnya? Kakak ingetin lagi deh. Kita buat sebuah video pendek. Video itu isinya ucapan syukur kita sepanjang tahun 2020 dan harapan-harapan adik-adik sekolah minggu di tahun 2021 ini apa. Videonya direkam lalu diupload ke Instagram mama papanya kalau belum ada Instagram, lalu ditandain ke Instagram Sekolah Minggu HKBP Palembang. Kakak-kakak dan abang-abang tunggu ya. Kakak-kakak sama abang-abangnya udah buat loh, masa adik-adik gak buat? Kakak tunggu ya. Oke? Oke. Nah itu aja warta Sekolah Minggu hari ini. Sekali lagi kakak ucapin Shalom. Shalom. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan lagu dari Kidung Pujian, Jadikan Kami Satu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Bob Nababan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati, siapkan pikirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu menjadi kekuatan dan bimbingan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, kepada mula doa ini kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Amang akan bacakan semuanya, baiklah adik-adik mengikuti dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian masih sukacita? Ada nih, pernah nih kakak-kakak sekolah minggu mengajarkan mana sukacitanya? Ya nggak? Ada nggak? Pernah inget kan? Ya bantu yuk kakak-kakak sekolah minggunya yuk. Dari tempat duduknya masing-masing. Mana sukacitanya? Ini dia, ini dia, ini dia. Coba bantu ya. Supaya kita lebih semangat nih ya. Yuk, mana sukacitanya? Ini dia, ini dia, ini dia. Sekali lagi, mana sukacitanya? Ini dia, ini dia, ini dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa sih Amang itu mengajak supaya kita tetap sukacita? Kebahagiaan itu paling susah kita dapatkan setiap saat. Kenapa? Karena ketika kita jalan, ketika kita melewati hari demi hari, seringkali ada perasaan nangis, sering ada perasaan marah, seringkali ada perasaan cuek. Nah, itu semua perasaan ada dalam kehidupan adik-adik, ya enggak? Siapa yang pernah marah? Ayo, siapa yang pernah marah? Angkat tangannya. Siapa yang pernah nangis? Angkat tangannya. Semua perasaan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, tapi melalui firman ini, surat Paulus kepada jemaat Filipi mengajarkan tentang berita sukacita. Karena di ayat yang kita baca itu adalah sempurnakanlah sukacitaku. Kenapa dikatakan sempurnakanlah sukacitaku? Karena setiap anak, semua manusia harus sukacita. Kenapa harus sukacita? Karena sukacita itu bisa dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk ungkapan kasih sayang, bisa dalam bentuk doa, dan semuanya itu harus kita tunjukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pernah nggak kalian dengar lagu Adalah Sukacita? Pernah nggak? Yuk kita nyanyi yuk sama-sama yuk. Dibantu sama kakak sekolah minggunya. Adalah sukacita di hatiku. Ada dua nih. Yang pertama lagu bahasa Indonesia, yang kedua lagu bahasa Batak. Goklas Niroha. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Goklas Niroha. Goklas Niroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha doa dingolukon, totong dirohakon. Mauliate, Goklas Niroha, maringan holo
sukacita, marlas niroha bahasa Bataknya, harus terpancar dalam hati adik-adik. Masalahnya sekarang ketika di rumah nih, Ama mau cerita. Ada seorang anak, dia ini kesibukannya selalu di kamar. Dia di kamar duduk di meja belajar, kemudian dia main laptop. Dia ketik-ketik, dia mainkan mouse, terus habis itu dia garuk-garuk kepala. Aduh. Tahu nggak ternyata dia lagi ngapain? Ternyata dia lagi main game. Dan game yang dia mainkan ini ternyata kalah. Makanya dia pusing, stres. Habis itu karena dia asik main game, dipanggillah sama mamanya sama bapaknya. Nama anaknya Ronggur. Siapa namanya? Ronggur. Dipanggillah. Ronggur. Dia nggak dengar. Ronggur. Dia masih asik. Ronggur. Dia juga masih nggak dengar. Tiba-tiba mama papanya datang dan mengetuk pintu. Ronggur, buka pintunya. Dia masih nggak mendengar karena pakai earphone. Kemudian diketok lagi sama mama bapaknya. Ronggur, buka pintunya. Terkejut dia. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian dia buka. Kamu itu ngapain sih, Ronggur? Aku kan lagi main game. Kamu tahu nggak? Dari tadi itu dipanggil sama mama sama bapak supaya kamu keluar, kita ada berkumpul bersekutu dalam doa sebelum kita beristirahat malam. Dibilang begitu. Aku kan tadi lagi main game Pak, Ma. Jadi aku lagi asik, terus habis itu aku main game ternyata jagoanku kalah, aku pusing, aduh. Jadi aku nggak fokus lagi dengerin yang lain. Itu kan karena kamu tidak mendengar, kamu asik dengan permainan gamemu, jadi kamu lupa untuk mengingat Tuhan dan bersuka cita dalam Tuhan. Padahal sebetulnya kita setiap malam berdoa. Akhirnya apa kata Ronggur? Ya udah deh, Mama, aku keluar dari kamar. Mungkin karena aku terus menang dari kemarin-kemarin, sekarang kalah, jadi aku stres. Jadi yaudah aku keluar. Akhirnya dia keluar. Apa pesan mama dan papanya? Ronggur, kita yang ada dalam keluarga ini harus menceritakan sukacita, harus sehati sepikir, satu dalam kasih dan satu tujuan. Karena kita tidak bisa cuman mama, papa dan kakak yang berkumpul. Ronggur juga harus, sehingga mama dan papa ataupun kakak tidak punya pikiran negatif tentang Ronggur dan kita tidak memiliki jarak. Akhirnya kita jadi punya pikiran buruk tentang Ronggur. Oleh karena itu mama papa panggil Ronggur supaya kita berkumpul. Itu pesan dari mama papanya. Artinya apa? Sebetulnya kita ini sudah mendapatkan sukacita dalam Tuhan. Tapi adik-adik sekolah minggu suka nggak melakukan hal seperti itu? Lupa tentang keluarga, lupa untuk berdoa, lupa untuk membawa nama Tuhan dalam doa dan puji-pujian setiap saat. Oleh karena itu adik-adik, kisah ini menghantarkan kita untuk tetap satu di dalam Tuhan supaya tidak ada perpecahan. Nah, kalian juga nih, mungkin kita sekolah belum bisa tatap muka. Tapi tahu nggak? Karena tidak pernah tatap muka, akhirnya kita membangun jarak dengan teman-teman. Kita nggak kenal. Bahkan teman-teman yang kita benci nih, kita kesel. Biasanya pernah ketemu, sekarang nggak ketemu. Akhirnya mungkin kita bisa lupa. Nah, pesan firman Tuhan hari ini juga mengatakan kita juga harus mendoakan teman kita supaya sukacita dan damai Kristus itu lahir dalam hidup kita. Adik-adik tahu lagu Rukun Cinta yang sudah dinyanyikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya? Tadi ada dinyanyikan tentang rukun cinta. Yuk
kita belajar lagi dan nyanyikan lagi yuk, sekali lagi yuk. Rukun cinta. Yuk kakak-kakak. Dinyanyikan. Kita sama-sama nyanyi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ya sama-sama ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, ini adalah nasihat untuk adik-adik semua. Dan untuk kita juga. Semua bersama dengan mama dan papa harus menjaga hidup yang rukun, hidup yang damai. Dimulai dengan menunjukkan rasa sukacita dalam hati. Kemudian kita sempurnakan sukacita dalam keluarga. Dan kita juga bersukacita karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk sehati sepikir, satu dalam kasih, satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan sukacita Kristus dalam dunia ini. Oleh karena itu, di masa pandemi ini Tuhan mengajarkan kita untuk mewartakan kebaikan dan sukacita itu senantiasa. Jangan seperti si Ronggur tadi, lupa karena orang tuanya bersukacita dan mau mengajak Ronggur bersukacita dalam Tuhan dalam doa, tapi Ronggurnya sibuk bermain game. Atau adik-adik juga misalnya nih punya teman yang bermusuhan, punya teman yang mungkin aku benci dia. Tidak boleh. Kita harus mewujudkan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya sukacitanya Tuhan itu sempurna juga dalam diri kita, dalam keluarga kita dan sesama kita. Mari kita tunjukkan rasa sukacita itu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kerukunan dan kedamaian hati itu terpancar dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyampaikan tentang kesehatian. Kami sadar inilah sebuah nasihat bagi anak-anak sekolah minggu untuk mau melakukan banyak hal yang baik di hadapan-Mu. Dan kami sadar Tuhan sebagai anak-anak selalu memiliki kekurangan. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu agar mereka semakin mengingat karya Tuhan yang betul-betul ada dalam kehidupan mereka. Berikanlah masa depan yang cerah dalam kehidupannya. Berikanlah karakter yang baik dalam membangun kerukunan dalam keluarga bersama dengan teman-temannya. Dan terlebih mereka menjadi anak yang takut akan-Mu. Mereka rajin berdoa, mereka rajin belajar, dan inilah tanda kalau anak-anak Tuhan selalu bersyukur atas penyertaan-Mu. Sempurnakanlah sukacita kami setiap hari, setiap saat, agar setiap apa yang kami lakukan itu segambar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Nya Tuhan, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan menyiapkan persembahan kita berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Boleh disampaikan melalui orang tuanya, nanti disampaikan ke gereja atau melalui Situa Week-nya masing-masing. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa.
kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Adik-adik silakan ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu bertambah-tambah dalamnya dan kasih Yesus indah-indah oh indah. Pakai gerakan ya, semuanya bangkit berdiri. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya.
bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut lebar. Siap-siap keliling, ngelilingi bumi tinggi. Lompat ya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih lompat ya, dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Muter-muter, oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi. Bintang, lompat, bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, kami semua yang bertugas, Amang Pendeta, Inang Sintua, kakak dan abang-abang pemusik, serta tim multimedia HKBP Palembang, kami semua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.